Apakah Anda pernah diwawancara untuk mengisi satu jabatan atau posisi tertentu, atau mungkin Anda yang melakukan wawancara kandidat untuk posisi tertentu di perusahaan Anda? Ada 3 pertanyaan buruk yang seharusnya itu enggak diajukan saat wawancara pekerjaan, dan mungkin Anda pernah dan masih melakukannya sampai saat ini. Yang sesungguhnya itu tidak akan memberikan gambaran kesuksesan kandidat di perusahaan Anda. Kembali lagi bersama dengan saya, Christine Manopo di channel Dunia SDM, yaitu channel pilihan untuk teman perjalanan Anda dalam membangun dan mengelola organisasi dan SDM di perusahaan Anda. Silakan tuliskan pertanyaan Anda terkait SDM di kolom komentar, atau bisa juga kirim email ke alamat email yang tertera di deskripsi pada video ini. Ini sangat sering kali terjadi, baik ketika saya dulu diwawancara oleh seorang rekruter di sebuah perusahaan, atau ketika saya menemani beberapa kali para user atau calon atasan dari para klien saya saat bertemu dengan kandidat mereka ketika proses wawancara berlangsung. Dan ini adalah 3 pertanyaan utama yang harus Anda hindari ketika melakukan proses wawancara pekerjaan, terutama kepada mereka yang sudah berpengalaman kerja di posisi yang sedang Anda cari saat ini. Pertanyaan pertama, jelaskan atau ceritakan tentang pekerjaan Anda dong saat ini. Yap, ini pertanyaan yang benar-benar Anda harus hindari. Kenapa? Coba deh Anda cross-check CV atau resume kandidat Anda dan baca kembali. Biasanya, sebuah CV yang baik nih berisi posisi atau jabatan si kandidat saat ini, beserta juga dengan deskripsi jabatannya lengkap. Bahkan saya sering juga nih menemukan kandidat yang menuliskan juga prestasi kerjanya selama ini, termasuk juga proyek-proyek apa sih yang pernah mereka kerjakan di CV-nya mereka. Jadi sesungguhnya Anda nggak perlu tuh bertanya lagi. Pertanyaannya yang jawabannya sebenarnya tinggal Anda lihat di dalam CV tersebut. Apalagi pernah saya mendapati seorang rekruter dari sebuah perusahaan multinasional yang sedang mewawancara kandidat untuk posisi accounting manager dan mengajukan pertanyaan wawancara seperti memberikan ujian akuntansi dan pajak saat wawancara. Salah satu pertanyaannya seperti ini, apa yang Anda tahu tentang pajak final? Apa saja yang harus ada dalam laporan keuangan? Nah, mungkin ketika Anda mendengarnya, Anda bisa tertawa, tapi kondisi ini adalah fakta. Ya, ini sering terjadi ketika aktivitas wawancara berlangsung. Bayangkan saja kandidat Anda nih contohnya, accounting manager. Tadinya yang memang sudah sebenarnya udah bekerja tuh lebih dari 10 tahun di dunia akuntansi, dunia keuangan. Lalu dia juga seorang lulusan akuntansi pula. Masa sih sebodoh itu dia nggak tahu tentang pajak dan laporan keuangan? Dan perlu nggak sih kita memberikan tes selama proses wawancara tentang teori pajak atau keuangan? Daripada Anda mengajukan pertanyaan tersebut, dan bila Anda pengen meng-cross-check mengenai isi resume dari kandidat tersebut, Anda bisa menggantinya dengan pertanyaan ini. Coba deh ceritakan pengalaman Anda selama menjabat sebagai accounting manager. Apa aja sih tantangan dan masalah yang pernah Anda hadapi? Bagaimana cara Anda mengelola dan mengatasinya? Nah, dengan pertanyaan tersebut, Anda akan mendapatkan informasi yang lebih mendalam bagaimana proses kerja si kandidat tersebut, bagaimana ia melihat sebuah masalah, bagaimana ia mengatasi masalah yang ada di lapangan, atau juga menghadapi atau mengatasi tantangan yang ada di pekerjaannya. Nah, di sini Anda juga bisa mengidentifikasi kompetensi manajerial yang sudah dimiliki dan yang memang belum dimiliki, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran hal-hal apa yang perlu dikembangkan ketika
kandidat Anda bergabung di perusahaan Anda. Lalu pertanyaan kedua yang harus Anda hindari ketika melakukan wawancara. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Pernah bertanya pertanyaan ini kepada kandidat Anda? Catatan dari saya, seorang kandidat ya yang sedang melamar pekerjaan pastinya mau memberikan kesan yang sangat baik kepada Anda. Orang yang akan merekrut beliau untuk menempati satu posisi di perusahaan Anda. Sehingga begini, bila Anda mengajukan pertanyaan ini, Anda tidak akan benar-benar mendapatkan satu gambaran yang sesungguhnya tentang kandidat Anda. Jadi daripada Anda mengajukan pertanyaan tadi, lebih baik Anda mengajukan pertanyaan ini. Coba ceritakan bagaimana Anda bekerja, baik ketika harus menyelesaikan tugas, menghadapi masalah, atau ketika Anda berhubungan dengan atasan, bawahan, dan rekan kerja Anda. Ketika Anda mengajukan pertanyaan ini, Anda akan memperoleh satu gambaran menyeluruh tentang si kandidat, yaitu bagaimana perspektif kandidat Anda terhadap situasi, terhadap pekerjaan atau masalah yang akan dihadapi atau yang pernah dihadapi. Bagaimana sih kualitas pribadi kandidat Anda dalam hal profesionalisme dan nilai-nilai apa yang ia anut. Lalu juga Anda akan mengidentifikasi kemampuannya dalam mengambil keputusan, kemudian apa yang menjadi kebutuhannya dan ketakutan terbesar kandidat tersebut, serta bagaimana ia berhubungan dan memperlakukan orang lain. Dalam hal ini atasan, bawahan, rekan kerja, dan mungkin juga network-nya. Dan pertanyaan ketiga, yang juga harus Anda hindari dalam proses wawancara kandidat adalah berapa gaji yang Anda inginkan. Saat wawancara, Anda nggak perlu mengajukan pertanyaan ini, karena sesungguhnya tujuan dari wawancara adalah untuk menggali informasi tentang bagaimana profil kandidat yang Anda wawancara dan mendapatkan gambaran mengenai prediksi kesuksesan kerja kandidat Anda bila bergabung di perusahaan Anda. Jadi untuk pertanyaan ini, ya, Anda bisa menggantinya dengan memasukkan informasi tersebut saat kandidat Anda mengisi form lamaran pekerjaan, baik yang Anda lakukan secara online atau offline, dan ini bisa Anda jadikan sebagai screening awal sebelum Anda melakukan sebuah proses wawancara, sehingga Anda tidak perlu membuang waktu Anda bila ternyata si kandidat mempunyai range gaji di atas budget Anda. Nah, ditambah lagi nih, banyak kandidat yang merasa nggak nyaman ditanya tentang gaji ketika aktivitas wawancara berlangsung. Apalagi bila itu dilakukan ketika wawancara awal. Semoga video kali ini bermanfaat dan membuat proses wawancara Anda dengan kandidat Anda menjadi lebih baik. Bila Anda punya pertanyaan seputar rekrutmen, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau bisa juga email ke alamat yang tertera di deskripsi ya. Dan bila video ini bermanfaat buat Anda, besar kemungkinan juga ini akan bermanfaat buat rekan kerja Anda. So please share. Dan kalau belum subscribe, saya mengajak Anda untuk langsung subscribe sekarang juga supaya Anda bisa langsung dapat notifikasi saat ada video-video terbaru saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam HR.